Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sulartina, pengawas SD Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang pengembangan kurikulum untuk calon kepala sekolah sekolah dasar. Adapun target kompetensi yang dikembangkan adalah Permendiknas nomor 13 tahun 2007.2.10, yaitu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, menyempurnakan buku 1 KTSP dengan penuh tanggung jawab, yang kedua menyempurnakan buku 2 dan buku 3 KTSP dengan kreativitas yang tinggi. Baik, untuk mengetahui sejauh mana kita akan melakukan curah pendapat terlebih dahulu kepada Ibu dan Bapak calon kepala sekolah, apa yang sudah saudara ketahui dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Bagaimana saudara mengelola perubahan kurikulum di sekolah ketika sudah menjadi kepala sekolah? Dan apakah kurikulum di sekolah saudara sudah mengintegrasikan PPK, literasi, kecakapan abad 21, dan HOTS? Strategi pengembangan yang harus dilakukan oleh seorang calon kepala sekolah maupun kepala sekolah, yaitu meliputi 3, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Nah, seperti apakah perencanaan itu? Kegiatan perencanaan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, seorang calon kepala sekolah yang harus dilakukan adalah penyusunan atau review KTSP dan silabus yang sudah ada. Kemudian penyusunan kalender pendidikan setiap awal tahun pelajaran, penyusunan program tahunan, penyusunan rencana pembelajaran, pembagian tugas mengajar dan tugas lain, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal kegiatan perbaikan, dan penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yang nomor 9, yaitu penyusunan program jadwal kegiatan bimbingan dan penyuluhan, pengaturan pembukuan tahun pelajaran baru, dan penyusunan program supervisi. Adapun pelaksanaan kurikulum itu meliputi 3, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, dan yang ketiga pelaksanaan supervisi pembelajaran. Kegiatan yang ketiga yang harus dilakukan oleh seorang calon kepala sekolah ataupun nanti sudah menjadi kepala sekolah, yaitu evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan ini meliputi analisis ketercapaian pelaksanaan kurikulum, analisis hasil, dan pelaporan. Sesuai dengan tujuan yang kita canangkan depan bahwa pengertian KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, yaitu di mana Ibu dan Bapak sebagai calon kepala sekolah nantinya harus bagaimana mampu menyusun sendiri kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, pengembangan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu kepada standar nasional pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, dan pedoman implementasi kurikulum. Dan yang ketiga adalah KTSP itu dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah dan kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangan sesuai dengan Permendikbud. Adapun komponen KTSP, yaitu Permendikbud nomor 61 tahun 2014 menyebutkan bahwa komponen KTSP meliputi 3 dokumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Dokumen 1 yang disebut dengan buku 1 atau KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Sedangkan dokumen 2 yang disebut dengan buku 2 atau KTSP berisi silabus. Dan yang ketiga, dokumen 3 yang disebut dengan buku 3
KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, disusun sebagai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan. Adapun di sekolah harus sebelum menyusun KTSP, kita harus membuat tim pengembang KTSP terlebih dahulu yang terdiri atas tenaga pendidik, konselor kecuali SD, SLB, SMI, kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan pengembangan KTSP, tim pengembang kurikulum satuan pendidikan dapat mengikut sertakan komite sekolah atau madrasah, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Pengembangan KTSP di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tadi sudah dipaparkan di depan bahwa di dalam KTSP harus memuat PPK. Apa itu PPK? PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui harmonisasi pengembangan fisik, olahraga, olah pikir, estetika, etika, dan spiritual atau olah hati dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan serentak dengan melibatkan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pada intinya, PPK adalah pengembangan pendidikan karakter yang harus dilakukan melalui penguatan, maka disebut PPK, penguatan pendidikan karakter yang harus selalu dikembangkan sehingga menjadi suatu pembiasaan atau habit yang terdapat di satuan pendidikan. Nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan itu meliputi 5 nilai karakter utama. Yang pertama adalah religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Di dalam 5 nilai karakter utama itu terdiri atas 18 nilai-nilai yang harus dikembangkan, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang semuanya itu terangkum di dalam bagaimana kita melakukan olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Peran kepala sekolah dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 pasal 8, yaitu ada 3, inovator, motivator, dan kolaborator. Inovator bahwa seorang kepala sekolah wajib memiliki sebagai pencetus ide, cara, dan terobosan baru dalam penyelenggaraan PPK. Kemudian motivator, seorang kepala sekolah harus mampu mendorong, menggerakkan bagi warga sekolahnya melalui kegiatan pembiasaan, baik di dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Dan kepala sekolah pun bertindak sebagai kolaborator, yaitu mengoptimalisasikan peran orang tua, peran komite, peran semua stakeholder yang berhubungan dengan sekolah. Bagaimana pengintegrasian nilai-nilai PPK? Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter menyatakan bahwa penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A angka 1 dilakukan secara integritas dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra. Di dalam kurikulum, selain PPK yang diintegrasikan di dalamnya, juga yang tidak kalah pentingnya adalah literasi. Literasi atau keberaksaraan atau keterpemahaman dalam istilahnya melek huruf, melek angka. Nah, terdiri atas 6, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya, dan kewargaan. Warga negara.
Adapun tahapan implementasi literasi sekolah atau gerakan literasi sekolah, pertama adalah persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga pemantauan dan evaluasi, dan keempat tindak lanjut. Bagaimana sekolah mempersiapkan untuk melakukan gerakan literasi sekolah dan bagaimana strategi pelaksanaannya, kemudian nanti dilakukan pemantauan dan dievaluasi, kemudian diakhiri dengan tindak. Langkah integrasi PPK, literasi, dan kecakapan abad 21 di era saat ini. Yang pertama, sekolah harus memetakan dulu KD, menentukan nilai-nilai karakter, menyusun kegiatan, menentukan alat dan bahan, kemudian menentukan strategi penilaian. Ini adalah contoh format silabus, identitas, kemudian materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, nilai karakter, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, teknik dan bentuk instrumennya, kemudian alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang berikutnya adalah buku 3 yang berisi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 bahwa inti utama pencapaian pelaksanaan pembelajaran ada 3, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Untuk dapat menentukan pembelajaran, tentunya seorang guru harus mampu dulu mengetahui KI dan KD. Oleh karena itu, kegiatan yang pertama dalam pengembangan RPP ini, seorang guru harus melakukan bedah KI dan KD terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan kita mampu melakukan penyusunan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran di sini meliputi 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan di dalamnya terdapat metode media pembelajaran. Yang berikutnya adalah penilaian. Di dalam penilaian kita mengacu kepada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, setelah semua selesai dilakukan di dalam penyusunan kurikulum, maka perlu dilakukan validasi isi kurikulum. Jadi, lakukan validasi kurikulum, kemudian laporkan hasil validasi kurikulum tersebut. Nah, selama ini kita di sekolah sudah melaksanakan kurikulum. Pengalaman penting apa yang saudara peroleh setelah mempelajari kegiatan pembelajaran hari ini? Kemudian langkah-langkah apa yang akan saudara lakukan dalam mengembangkan buku 1 yang mengintegrasikan PPK literasi dan kecakapan abad 21 dan HOTS? Apabila saudara mengalami kesulitan dalam pengembangan buku 1, langkah apa yang akan saudara lakukan? Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat.